Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nadifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Langsung saja, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode ABC Aksi Belajar Cerdas, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, Magister Agama. Dan yang saya hormati orang tua saya, dan yang saya hormati pula Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Ahmad Humaidi, dan yang saya hormati Bapak Dewan Pembimbing Lapangan dalam PPLK 2, yaitu Bapak Popi Rahman, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan semuanya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saya buat dengan judul Implementasi Pembelajaran Al-Quran Hadis dengan Metode Demonstrasi Pendekatan Inquiry di MTS Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait abstrak, yaitu laporan ini membahas proses dan hasil penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mempelajari topik hadis dan Al-Quran kelas 8 di MTS Zainul Hasan Genggong, Probolinggo pada saat semester ganjil. Penelitian ini menguji aktivitas penerapan pembelajaran demonstrasi inquiry dalam meningkatkan keterkaitan siswa pada mata pelajaran Al-Quran hadis di MTS Zainul Hasan Genggong. Metode demonstrasi ialah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan, mempertunjukkan, atau menunjukkan sesuatu kepada siswa. Peragaan tersebut bisa berupa barang, peristiwa, peraturan, atau urutan kegiatan. Dan untuk metode demonstrasi bisa dilakukan dengan langsung atau dengan menggunakan sumber pendidikan yang relevan. Untuk pembelajaran inquiry ini juga disebut dengan inquiry based learning, yang mana model pembelajarannya berpusat kepada siswa untuk mencapai pengetahuannya. Jadi dalam metode ini yaitu siswa mencari tahu sendiri terkait apa yang dimaksud dari materi tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu terkait pendahuluan, yang mana yaitu yang berisi tentang pentingnya pendidikan, peran guru, dan pentingnya pendidikan agama Islam. Poin pertama, pentingnya pendidikan, yaitu suatu proses menjadi manusia yang mempunyai karakter yang bernilai baik di dalam masyarakat atau di berbagai budaya di Indonesia, yaitu dengan cara melalui pendidikan. Poin kedua yaitu peran guru, merupakan komponen manusiawi yang mempunyai peran penting dalam prondanes pembelajaran. Guru bukanlah sebagai pentransfer ilmu saja, tapi juga sebagai motivator, sebagai penuntun, pengarah, pembimbing, sebagai pribadi yang menyenangkan bagi siswa-siswinya. Poin ketiga, pentingnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sangat penting untuk perkembangan karakter yang lebih baik agar hidup menjadi lebih tenang dengan mempelajari agama Islam. Selanjutnya yaitu terkait metode pembelajaran demonstrasi, yang mana terlingkup pada tersebut yaitu tujuan pembelajaran, penyampaian materi, persiapan alat dan bahan, demonstrasi oleh siswa, observasi dan pemeriksaan, presentasi kelompok, dan dilanjutkan kesimpulan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yang mana terlingkup pada metode penelitian tersebut mencakup subjek penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data. Poin pertama yaitu subjek penelitian, yang mana subjek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu peserta didik MTS Zainul Hasan Genggong, Probolinggo kelas 8 program IT dengan jumlah siswa 19 siswa. Sedangkan objek penelitiannya yaitu strategi pembelajaran presentasi kelompok dalam strategi pembelajaran demonstrasi, yang tujuannya untuk meningkatkan semangat dan keinginan siswa untuk belajar. Sedangkan metode pengumpulan datanya yaitu terkumpul melalui penelitian dari penentuan hasil penelitian, yakni kriteria penilaian. Maka dilakukan 4 kriteria pengelompokan, yaitu penilaian yang melingkupi baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik.
Selanjutnya yaitu terkait prosedur penelitian. Ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan, bertindak, mengamati, dan reflektif. Di mana pada tahap perencanaan itu terhadap tahap perencanaan ini mempunyai deskripsi, menentukan tujuan, metode, dan instrumen penelitian. Sedangkan pada tahap bertindak memiliki deskripsi, melaksanakan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan pendekatan inquiry. Sedangkan pada tahap mengamati mempunyai deskripsi, memantau proses pembelajaran dan mengumpulkan data. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap reflektif, yang mana mempunyai deskripsi, menganalisis data, dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu terkait pembahasan. Ada 3 siklus. Siklus pertama prasiklus, siklus pertama, dan siklus kedua. Prasiklus ini meliputi penelitian melakukan observasi langsung berupa tes lisan kepada para siswa agar mengetahui kondisi dan keadaan semangat siswa saat mempelajari Al-Quran hadis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data awal sebagai penelitian. Selanjutnya siklus pertama yaitu setelah melakukan prasiklus, maka peneliti melakukan tahap awal seperti berikut. Pelaksanaan pada siklus pertama menggunakan demonstrasi. Yang ketiga yaitu siklus kedua. Pada siklus kedua ini, kegiatan pembelajaran Al-Quran hadis sangat optimal sehingga hal ini akan mempengaruhi prestasi belajar dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, yang mana hasil penelitian tersebut ada 2 poin, keberhasilan kuantitatif dan keberhasilan kualitatif. Pada tahap keberhasilan kuantitatif ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tertulis, tindakan pada siklus pertama dan kedua yang dilakukan menggunakan metode demonstrasi seputar Al-Quran hadis untuk mengasah nalar siswa di MTS Zainul Hasan Genggong. Kemampuan siswa meningkatkan secara signifikan jika dibandingkan dengan hasil tes sebelumnya. Untuk hasil penelitian keberhasilan kualitatif yaitu hasil jurnal harian siswa menunjukkan bahwa siswa rata-rata menyukai pembelajaran dengan menggunakan demonstrasi 100%. Selain itu, poin rata-rata siswa dengan mempertimbangkan pembelajaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa partisipasi siswa pada siklus pembelajaran sangat tinggi. Pada siklus pertama rata-rata poin 80,3. yang mana naik menjadi 95,86 pada siklus kedua. Kemudian ditemukan bahwa metode pembelajaran demonstrasi ini sangatlah berhasil. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dapat dikatakan berhasil jika mencapai 75% dari keseluruhan peserta didik dalam pembelajaran Al-Quran hadis di MTS Zainul Hasan Genggong. Melakukan 2 siklus dalam penelitian, 1 jam yang dilakukan dalam siklus pertama pada tanggal 7 Agustus 2024 pada mata pelajaran Al-Quran hadis, dan siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024. Dari hasil pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan keinginan dan minat siswa kelas 8 di MTS Zainul Hasan Genggong. Dapat disimpulkan pula dari hasil observasi hasil dari proses pembelajaran Al-Quran hadis dengan strategi demonstrasi ini merasa memiliki perubahan baik daripada sebelumnya. Keberhasilan ini juga dipengaruhi penggunaan strategi pembelajaran demonstrasi. Siswa menjadi senang dan semangat saat pembelajaran. Baik, terima kasih. Sebelumnya kurang lebihnya jika banyak salah kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.